Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore dan salam digital untuk seluruh generasi muda Indonesia yang luar biasa. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen, terkhususnya pembimbing mata kuliah public speaking saya, yaitu Bapak Rahmat Surya, MIKOM, serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Sampareji, berdiri di sini untuk mengajak kita semua merenung sejenak. Berapa jam sih dalam sehari kita menghabiskan semuanya itu selalu bersama gadget? Sejak membuka mata di pagi hari hingga menjelang tidur di malam hari. Internet telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita. Ia adalah semacam perpustakaan tak terbatas, panggung hiburan, dan sebuah ruang interaksi global yang semuanya itu hanya dalam satu genggaman saja. Namun, di balik segala kemudahan itu, tersimpan tantangan terbesar kita, di mana jika kita tanpa kebijaksanaan, kita bisa tersesat di belakang informasi yang luas dan tak berujung. Maka dari itu, pada kesempatan ini, saya ingin mengajak kita semua berdiskusi tentang bagaimana menjadi pengguna internet yang sehat, cerdas, dan bertanggung jawab. Baik, hadirin yang saya hormati, pidato ini saya susun dengan 3 tujuan utama, di mana tujuan yang pertama itu adalah saya akan menggambarkan kondisi terkini pengguna internet di Indonesia. Yang kedua itu kita akan mengenali risiko-risiko utama yang mengintai kita di dunia digital. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah hal poin yang paling penting, mengajak kita semua menerapkan langkah-langkah praktis dan berinternet secara sehat. Dimulai dari yang pertama, kondisi internet Indonesia. Mari kita mulai dengan melihat data di awal tahun 2025, sekitar 74,6% penduduk Indonesia telah menjadi pengguna internet. Angka ini meningkat signifikan dari tahun 2023 yang sebesar 69,2%. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, di mana artinya kita generasi muda Indonesia adalah bagian dari mayoritas yang terhubung tersebut. Kita memiliki akses luas untuk belajar, berjejaring, berkarya, dan mengembangkan potensi diri. Dan ini adalah semuanya peluang emas yang tidak dimiliki oleh generasi sebelumnya. Lalu kita lanjut ke yang dua, resiko yang mengintai. Teman-teman sekalian, di balik cahaya terang selalu ada bayangan gelap. Tingginya penetrasi internet harus diiringi dengan kewaspadaan kita terhadap resikonya. Saya akan memaparkan 3 ancaman utama yang perlu kita waspadai selagi kita bermain internet. Yang pertama itu adalah kecanduan digital. Internet ini dirancang untuk membuat kita betah berlama-lama, notifikasi media sosial, video pendek yang terus bergulir, dan game online bisa membuat kita kehilangan waktu produktif kita sendiri, di mana itu akan mengabaikan interaksi nyata kita, bahkan memicu gangguan kesehatan mental. Lalu kita lanjut ke yang kedua, yaitu ancaman yang kedua adalah hoax dan misinformasi. Di dunia digital, siapapun bisa menjadi pembuat berita, termasuk saya. Dan informasi yang salah dan provokatif menyebar dengan sangat mudah. Tanpa sikap kritis kita bisa saja menjadi korbannya, sekaligus penyebar hoax tersebut. Lalu kita lanjut ke ancaman yang ketiga, yaitu privasi dan keamanan data. Setiap aktivitas digital meninggalkan jejak. Data pribadi kita sangatlah berharga. Tanpa pemahaman yang cukup, kita bisa saja membagikan informasi yang sangat sensitif yang beresiko disalahgunakan oleh orang lain. Di mana saya akan membuat sebagai gambaran saja, sebuah survei menunjukkan bahwa 76% responden Indonesia mengaku belum memahami konsep perubahan iklim. Loh, kenapa kalian belum memahami perubahan iklim ini? Di mana kita bisa melihat ini mencerminkan rendahnya literasi terhadap isu penting. Jika isu yang sering dibicarakan saja minim pemahaman, bagaimana dengan informasi yang lain yang lebih kompleks di internet? Maka kemampuan menyaring dan menganalisis informasi menjadi sangatlah penting di dunia digital ini. Selanjutnya adalah 6 langkah praktis menuju internet sehat. Lalu apa sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama itu adalah menjauhi internet bukanlah solusi yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan
adalah sikap cerdas dan proaktif. Berikut 6 adalah praktis yang bisa kita terapkan. Yang pertama itu adalah jadilah pencari, bukan penerima pasif. Jangan langsung percaya pada satu sumber, gunakan mesin pencarian untuk verifikasi atau double check lagi, atau cek kredibilitas sumbernya dan bandingkan dengan media yang terpercaya. Lalu yang kedua adalah kritik sebelum membagikan. Sebelum menekan tombol share, tanyakan apakah ini benar, bermanfaat, dan layak dibagikan. Lalu lanjut yang ketiga, lindungi privasi seperti menjaga harta. Batasi informasi pribadi yang diunggah, aktifkan pengaturan privasi, dan gunakan kata sandi yang berbeda untuk setiap akun di jaring media sosial kita. Selanjutnya itu yang keempat, kelola waktu digital secara sadar, di mana kita bisa tetapkan batasan seperti tidak menggunakan ponsel saat makan atau sebelum tidur. Gunakan aplikasi pelacak waktu untuk membantu disiplin kita dengan menghargai waktu. Selanjutnya adalah berdamai dengan diri sendiri. Jangan bandingkan hidup kita dengan yang ditampilkan di media sosial. Ingat ya, yang kita lihat seringkali hanya sisi terbaik, bukan kenyataan yang utuh. Selanjutnya, yang keenam, sebarkan kebaikan. Internet adalah ruang bersama. Mari kita dengan komentar positif, dukungan sama, dan konten yang menginspirasi. Jadilah agen kebaikan digital. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, internet ibarat pisau bermata dua, di mana di satu sisi ia bisa membuka jalan menuju kesuksesan, namun di sisi lain atau di sisi sebaliknya, jika digunakan tanpa bijak, ia bisa melukai kita dan orang lain. Pilihan itu ada di tangan kita semua. Apakah kita akan menjadi generasi muda yang dikendalikan oleh algoritma, atau generasi yang mampu mengarahkan teknologi demi kebaikan bersama? Mari kita jadikan internet sebagai jembatan, bukan sebagai tembok. Sebagai alat pemersatu, bukan pemecah belah. Sebagai sumber informasi, bukan sumber tekanan. Mulailah dari diri sendiri, dari hal-hal kecil, dan dari sekarang gunakan internet dengan bijak, sehat, dan bertanggung jawab. Karena masa depan Indonesia yang gemilang dimulai dari jejak digital kita yang positif. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.